Oke, perkenalkan nama saya Jose Manuel Erlan Sinaga dengan NIM 131. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang mengolah data untuk tugas video mata praktikum dasar-dasar genetika (SGN). Jadi pertama-tama di familia ini kita bisa cari rata-ratanya dengan cara average. Ini sama dengan average. Kita select datanya, lalu tinggal kita katakan enter saja. Jangan lupa juga ini di sort ya untuk datanya dengan cara di blok dan juga pencet sort ini. Sort largest to smallest. Ini kita klik continue saja. Selanjutnya jangan lupa kita bulatkan di satu angka di belakang koma. Lalu dari sini kita ambil uh, dari data ini kita lihat rata-ratanya 14. Jadi kita bisa ambil data di atas 14 sebagai nilai cut off-nya. Bisa kita copy saja. Di sinilah hasil seleksinya. Selanjutnya kita ke data kedua di family ini tadi sama seperti slide satu tadi. Upgrade saja. Oke. Jangan lupa datanya disortir. Oke. Ini kita bulatkan dulu. Juga tidak lupa sama lagi average. Oh, salah. Average. Klik datanya. Kita enter saja. Sama 3. Kita blok lagi. Sortir. Juga tidak lupa kita sortir dulu. Average. Nah, ada di sini ada hasil seleksi within dan within family. Apa sih within dan within family itu? Dari within family ini kita bisa memilih dari tiga family ini data mana yang terdapat generasi yang paling tinggi rata-ratanya atau nilai dari rata-ratanya paling tinggi. Itu bisa kita sebut dengan generasi unggulan. Bisa kita lihat di sini dari ketiga data family B ini paling tinggi ya dengan 16,3 dibandingkan yang lain ada 14 dan 12. Ini kita bisa select saja semua datanya, copy, lalu kita paste saja seperti biasa. Nah, lalu untuk within family ini kita bisa mengambil 10 data terbaik dari setiap masing-masing family. 10 saja. Jadi dari family A kita select 10, copy paste di sini. Untuk family B juga 1 sampai 10, copy paste di sini. Family C juga 1 sampai 10, copy paste di sini. Sebenarnya juga bisa kita sortir juga. Jadi kurang lebih dari tiga family ini data-datanya. Klik. Lalu itu bisa kita ambil data generasinya ini, generasi 1, 2, 3. Rata-rata masih sama, batch, enter, lalu juga disortir. Oke, saja. Lalu kita ambil 10 data terbaiknya, kita kontrol V lagi di sini, kita cari rata-ratanya lagi, buatkan lagi. Untuk STDF ini apa sih? Jadi STDF ini untuk mencari nilai keberagaman dari tiap generasi. Ini kan kita lihat biasa genol ini sebagai indukan. Oke, buatkan lagi, jangan lupa. Tiga satunya ini kita cari rumusnya seperti ini, norm, titik inf, titik ran atau random, tutup kurung, kita klik koma, lalu rata-ratanya ini bisa kita F4 dulu, lalu kita koma lagi, stdf-nya F4 tutup kurung, enter. Untuk seperti ini bisa kita langsung seperti ini saja kita scroll ya seperti ini. Bisa kita copy saja, lalu kita di sini pastenya bukan seperti paste yang biasa, di sini kita paste value.
Nah, kalau sudah seperti ini kita satuin lagi, kita largest to smallest, continue. Oke, rata-ratanya sendiri kita sama seperti tadi, average, klik lagi, oke, ambil 10 hasil terbaik, kontrol, di rata-rata lagi, tapi bukan rata-rata yang awal ini, tapi ya hasil. Oke, hasil EV juga tidak lupa, oke, kita ke generasi 2, sama, norm, dot in, pen, kurung, koma, ini F4, koma, ini F4, kurung. Tarik saja, ini, Ctrl C, paste value, kurangin di komanya di belakang angka di belakang komanya, taruh just the smallest. Ternyata tidak lupa juga average ini, oke, hasilnya ini kita ambil 10 terbaik. Ternyata tidak lupa juga ini PDF-nya, mantap. Lanjut generasi 3, masih sama, norm, in, pen, kurung, koma, F4, koma, F4, tutup. Sortir lagi, oke, batch lagi, hasil terbaik, berapa? Oh, nah bulatkan lagi. Nah, berarti ini juga jangan lupa kita bulatkan lagi juga. Nah, untuk dari genetik ini berarti kita mencari eh, peningkatan dari masing-masing generasi. Karena seperti ini, generasi satu dikurangin generasi nol dibagi generasi nol dikali 100. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua, dengan generasi 2 dikurang generasi nol dibagi generasi nol dikali 100. Oke, selanjutnya generasi tiga dikurang generasi nol dibagi generasi nol dikali 100. Nah, untuk mencari GT-nya sendiri tuh gaining yang ininya melihat nilai peningkatannya yang untuk G1 ini masih sama. Jadi G1 dikurang G0 bagi G0 kali 100. Tidak silakan sama. Untuk yang kedua ini rumusnya seperti ini, yaitu G2 dikurang G0 G1. Nah, dikurung dibagi G1 kali. Untuk yang ketiga ini sama dengan G3 dikurang G2 lalu dibagi G2 dikali 100. Ini bisa kita ini saja. Nah, lalu itu untuk pembulatan ini kita bisa lihat rumusnya seperti ini. Round, kita klik ini, kita klik koma 1 untuk angka di belakang koma jadi 1. Nah,
Jika sudah seperti ini, kita bisa tulis saja datanya 19,2, 19,1, kode 18,9, 18,8, 18,7, dan 18,6. Nah, ini bisa kita pakai rumus ini untuk mencari seberapa banyak nomornya. Count if-nya itu sini, oke, koma, kriterianya ada di sini. Kita enter. Nah, lalu untuk X-nya sendiri itu bisa kita cari di sini average-nya ya, dari pembulatan tadi. Ini juga sama, average lagi, kita enter saja. Jadi bisa kita lihat untuk Y-nya itu sendiri bisa kita cari dari yang paling besar nih yang mana, yang jumlahnya paling banyak itu ada di 18,9, ada 3. Ini bisa kita tambahin satu jadi 4. Lalu untuk yang bawahnya itu bisa kita lihat yang paling dikit itu semuanya ada satu nih ya. Kita bisa kita kurangin satu jadi 0. Oke, jika sudah kita klik datanya, kita ke insert atau mana charts, all charts, XY, kita pilih yang ini. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Ini kita klik garis birunya, kita klik kanan, select data, kita pilih add. Untuk series name bisa seleksi Y3. X value-nya di sini bisa kita ini saja select ini. Untuk Y-nya ini kita hilangin dulu ya di awalnya. Tambahkan dengan ini. Nah, jadi seperti ini. Kita klik OK. Oke lagi. Bisa kita ubah jadi seleksi Y3 saja. Dan sudah selesai sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.